Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi dari Universitas Bina Bangsa dari kelas 2E Teknik Industri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan makalah algoritma. Selanjutnya, sebelum menjelaskan yang lebih detail lagi, saya di sini akan menjelaskan daftar isinya dulu. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, pengertian algoritma. Yang kelima, manfaat algoritma. Dan yang terakhir, contoh penerapan algoritma. Selanjutnya, latar belakang. Di sini melatar belakangi algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Kata logis merupakan kata kunci dalam sebuah algoritma. Selanjutnya di sini rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian algoritma. Yang kedua, apa fungsi dan manfaat algoritma. Yang ketiga, bagaimana penerapan algoritma. Yang keempat, apa dasar penyusunan algoritma. Dan yang kelima, apa saja contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Nah, tujuan makalah ini yaitu dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika pemrograman dan mengetahui bagaimana penerapan atau penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pengertian algoritma? Di sini algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis atau logika merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Nah, untuk manfaat algoritma tersebut, di sini ada 6 manfaat algoritma. Yang pertama, agar bisa membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan juga besar. Dan yang kedua, agar bisa mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. Dan yang ketiga, agar memudahkan pembuatan program yang lebih rapih dan juga terstruktur. Yang keempat, mempermudah proses modifikasi pada suatu program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul saja tanpa merubah modul yang lainnya lagi. Yang kelima, mampu membantu menemukan kesalahan karena alur kerjanya yang jelas. Dan yang keenam, mempermudah berbagai proses dokumentasi. Segitu manfaat yang saya ketahui dari algoritma tersebut. Di sini ada beberapa contoh penerapan algoritma. Ada beberapa contoh. Yang pertama, algoritma menulis surat. Ada step-stepnya dalam algoritma menulis surat. Yang pertama, mempersiapkan kertas dan amplop. Yang kedua, mempersiapkan alat tulis seperti pena atau pensil. Yang ketiga, mulai menulis. Yang keempat, memasukkan kertas ke dalam amplop. Yang terakhir, pergi ke kantor pos untuk mengeposkan surat tersebut. Nah, contoh yang kedua itu algoritma menggunakan telepon umum. Ada 5 langkah. Yang pertama, angkat gagang telepon. Yang kedua, masukkan koin. Yang ketiga, tekan nomor yang dituju. Yang keempat, mulai bicara. Yang terakhir, letakkan gagang telepon. Untuk contoh yang ketiga, yaitu algoritma penyajian ayam goreng spesial. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, potong ayam menjadi bagian-bagian yang kecil atau potong sayap ayam menjadi 2 bagian. Yang kedua, lumuti potongan ayam dengan tepung bumbu ayam spesial hingga rata. Yang ketiga, diamkan selama 30 menit. Lebih baik disimpan di lemari es dalam waktu semalam. Yang keempat, goreng ke dalam minyak panas secukupnya hingga matang. Yang kelima,
ayam goreng spesial siap disajikan dengan nasi atau sebagai cemilan. Dan untuk contoh yang keempat, algoritma mengirim surat ke kantor pos. Ada 10 langkah. Yang pertama, memulai. Yang kedua, siapkan kertas dan kartu ucapan. Yang ketiga, siapkan amplop. Yang keempat, siapkan alat tulis. Dan kelima, mulai menulis ucapan. Yang keenam, masukkan kertas ke dalam amplop. Yang ketujuh, lem amplop. 8, tulis alamat tujuan di belakang amplop. Yang kesembilan, apakah ada perangko? Jika ada, tempel perangko. Jika tidak ada, beli dulu. Dan yang terakhir, tempel perangko. Dan yang kelima, contohnya yaitu algoritma telur orak-arik. Di sini ada 9 langkah dalam algoritma telur orak-arik. Yang pertama, siapkan telur yang akan dimasak. Yang kedua, pecahkan telurnya ke dalam wadah. Yang ketiga, kocok telur dan tambahkan bumbu sesuai selera. Dan keempat, panaskan penggorengan. Yang kelima, masukkan kocokan telur ke penggorengan yang sudah panas. Yang keenam, aduk telur sampai menjadi orak-arik. Dan yang ketujuh, kalau ingin dimasak ceplok maka dan kedelapan, panaskan penggorengan yang sudah diisi minyak. Yang kesembilan atau yang terakhir, pecahkan telur di penggorengan dan tunggu sampai matang. Algoritma yang keenam yaitu algoritma makan. Yang di sini ada 11 langkah. Yang pertama, mulai. 2, cuci tangan. 3, ambil alat makan atau sendok, garpu atau piring. Yang keempat, ambil nasi dan taruh di atas piring. Yang kelima, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi. Yang keenam, ambil air minum di gelas. Yang ketujuh, baca doa sebelum makan. Yang kedelapan, makan. Yang kesembilan, sesudah makan, baca doa sesudah makan. Dan yang 10, cuci piring. Dan yang terakhir, selesai. Untuk algoritma yang terakhir yaitu algoritma tidur. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama, memulai. Dan yang kedua, membersihkan diri atau mandi, cuci muka, kaki, dan tangan. Yang ketiga, ganti baju tidur. Yang keempat, pergi ke kamar. Yang kelima, naik ke tempat tidur. Yang keenam, membaca doa sebelum tidur. Yang terakhir, tidur. Hanya segitu yang saya presentasikan atau jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak algoritma yang lebih rumit, namun luar biasanya, serumit apapun algoritma tetap bisa kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dibuatlah aplikasi-aplikasi yang begitu keren, game-game yang begitu terkenal. Kita bisa belanja, hiburan, jalan-jalan, dan melakukan apapun dengan bantuan aplikasi. Ini karena jasa algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak algoritma kita, yaitu Al-Khwarizmi.